Hai hai, ngulur, ngobrol ngalor ngidul. Obrolan pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke tujuan, judul, dan pembahasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Azizi, biasa bisa dipanggil Z dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2019 di Universitas Diponegoro, Semarang. Seperti kata-kata di awal, acara ini akan membahas apa yang saya akan bahas tentunya. Ya, ngulur, ngobrol, ngalor ngidul. Kenapa akhiran ngalor ngidul? Karena dengan ngalor ngidul bisa bahas apapun kesana kemari dengan tema yang sudah siap. Salah satunya ialah kebiasaan atau kebudayaan. Dari tema itu menghasilkan judul yang akan saya bawakan pertama kali ialah judul Cangkruk Kini, Esok, dan Nanti. Mungkin pendengar bakal bertanya-tanya mengenai apa sih cangkruk itu? Karena cangkruk sebagian besar orang mungkin belum tahu. Di kesempatan ini cangkruk akan saya bahas dari sudut pandang penulis dan sumbernya. Sebelumnya banyak membahas cangkruk, alangkah baiknya diawali dengan peta persebaran kata ini biasa didengar. Persebaran pertama ialah Jawa Timur. Penduduk Jawa Timur pasti sering mendengar kata cangkruk, khususnya Surabaya. Pasti tidak asing dengan satu kata ini. Apalagi cangkruk hampir semua kalangan umur melakukannya dan menyempatkannya. Cangkruk atau cangs, kata singkatnya, lebih dikenal di wilayah subkultur are atau area pesisir Jawa bagian timur. Sedangkan di bagian Jawa selain Jawa bagian timur berbeda penyebutannya meskipun secara tujuan sama. Contohnya jagongan. Biasa didengar di area kulonan atau Jawa Timur perbatasan dengan Jawa Tengah agak ke kulon alias sampai Jawa bagian tengah itu sendiri. Bahasa Indonesianya adalah nongkrong atau nongki atau nongs kata lebih singkatnya. Sedangkan versi di Eropa dikenal dengan public spare. Dari penamaan-penamaan dengan peta persebarannya tidak terlepas dari sebuah budaya masyarakat di dalamnya yang biasanya berulang, turun-temurun, atau yang dibungkus dengan ide atau sebuah produk yang akan dihasilkan. Namun selain ide dan produk, ada unsur yang menyertai pembentuknya, yakni dari karakter masyarakat yang suka berkumpul itu sendiri. Cangkruk inilah bertransformasi hingga terciptanya konsep seserawungan, cangkruk, gumbul, jagongan, nongkrong, melean, dan apapun itu penyebutannya, khususnya bagi pendengar di luar Jawa, khususnya area Surabaya. Cangkruk tidaklah sekedar hanya duduk-duduk atau meminum kopi seperti dahulu kala dengan suasana pedesaan di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat cangkruk seperti pos ronda, dangau, dengan kata lain gubuk kecil di tengah sawah, pematang sawah, pinggir kali, dan lain sebagainya. Cangkruk juga bersifat santai, tenang, namun kadang juga ada yang serius tergantung waktu, suasana, dan tempat. Jadi cangkruk juga sudah seharusnya pintar-pintar menempatkan kapan disebut cangkruk dan kapan tidak disebut cangkruk. Contoh yang tidak disebut cangkruk ketika bertemu dan berbicara dengan atasan atau bos di ruangannya. Karena itu sudah sifat di luar konsep cangkruk itu sendiri. Cangkruk versi kini, esok, dan nanti sudah menjadi salah satu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan bisa juga menjadi sifat seperti gaya hidup. Gaya hidup di sini tergantung tempat yang akan dijadikannya cangkruan, dan versi penulis menggolongkannya menjadi 3 tempat. Karena setiap lingkup pertemanan memiliki perbedaannya masing-masing yang membuat cangkruk kini menjamur dan bisa menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dengan memberikan sebuah tempat lalu dijadikan warung atau kafe dan semacamnya. 3 tempat itu seperti ini. Pertama, tempat yang menjadi langganan, bisa disebut juga base camp. Kedua, di sembarang tempat.
di sembarang tempat ini yang sekiranya nyaman atau tidak menimbulkan bahaya. Dan yang ketiga, yang mencoba tempat baru yang belum pernah dikunjungi. Jadi, cangkruk menjadi praktek perilaku, yaitu berkumpul, berbicara, bermain, bergosip, membedah masalah, mencari suasana baru, curhat, diskusi santai yang menghasilkan output, dan lain-lain. Tergantung orang atau kelompok yang menjalaninya, seperti apa mode cangkruannya yang akan dibawakan. Karena di setiap satu tempat cangkruan memiliki tujuan atau keinginan masing-masing. Sedangkan yang baru-baru ini, terutama di era canggihnya teknologi, layaknya perubahan zaman, cangkruk ikut mengalami perubahan dan menjelma mengikuti seperti apa yang diinginkan pengunjung, dan tergantung konsep dari si pemilik itu tersebut yang akan ditawarkan atau sasaran pasar seperti apa tempat cangkrukannya. Kini cangkruk bukan melulu bicara menghilangkan kantuk, lelah dan berteduh sejenak ketika di saat cuaca terasa panas-panasnya, terutama di kondisi iklim Surabaya tempo lalu yang sedang panas-panasnya. Dengan versi bahasa Surabayanya ialah panas kentang-kentang, atau agak kasarnya satu matahari satu orang. Siang hari pesanan yang biasanya banyak ditemui yaitu yang dingin-dingin. Salah satunya es teh jumbo. Jumbo ini ada nama istilah Surabayanya, yaitu porsi morong. Saat tempat cangkruan merubah dan mengikuti kebutuhan para pengunjung, dan ada juga yang tidak, dengan kata lain tidak mengikuti perubahan yang sudah ada dan mempertahankan seperti apa konsep cangkruan seperti dahulu yang murni datang dengan sejuta bahasan, lalu dibahas satu persatu mencari jalan keluar. Perubahan tempat cangkruk kini, esok dan nanti mungkin tidak jauh akan berbeda, yakni orang-orang masih bisa ngobrol dan berkumpul. Namun, ada gawai dalam genggaman. Hampir semua warung kopi memfasilitasi pengunjungnya free wifi, yang pada akhirnya perubahan itu terjadi yang awalnya prinsip cangkruk mendekatkan atau mengakrabkan diri, sekarang berbanding terbalik jauh menjauhkan yang dekat. Dibuktikan dengan kurang seserawungnya dengan ngegame atau chatting, tapi tidak selamanya buruk sih menurut penulis. Ini hanya sebagai salah satu bagian gantinya media seserawung, misalnya menyusun strategi saat ngegame. Kan gak perlu mematikan gawai, atau besar kemungkinan kalau tidak ngegame mungkin raganya di tempat cangkruan, namun masih ada tanggungan yang tiba-tiba muncul datang di pemberitahuan gawai bahwa waktu main-mainnya atau cangkruknya sudah selesai. Ya, ini hanyalah sebuah fenomena dari cangkruk era canggihnya teknologi dengan cangkruan murni yang hanya diskusi saja. Kembali ke diri masing-masing, seperti yang pernah penulis dengar, dadi uwong kudu pinter nggowo awak. Ya, itu dulu. Semoga pendengar tidak bosan, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga Anda paham akan penjelasan dan penulis resah yang menjadi sebuah tulisan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.